Gimana Bung Kicau? Apa kicau kita hari ini? Gini, Bung Jela, mari kita adakan riset sederhana. Ya. Bung Jela sekarang punya ada berapa grup di sosial media? Katakanlah kita perkecil aja di WhatsApp misalnya. Minimal rata-rata mungkin 5-6 grup pasti setiap orang punya ya. Oke. Ya. Oke. Sekarang apa yang Bung Jela bisa baca dari grup itu, coba? Katakanlah, ambillah satu grup. Ya. Grup mana terserah Bung Jela. Apa yang bisa Bung Jela baca? Misalnya teman sehobi yang Oke. kan ya. Yang kita baca di situ kadang-kadang ada opini dilemparkan ke situ. Di situ kita langsung terbelah. Oke. Ya. Ada terbelah, ketahuan ini yang jurusan sini, ada jurusan sini gitu kan. Akhirnya ini kadang-kadang terbelah ini dibiarkan terus terbelah gini kan. Makin diprovokasi, makin diprovokasi gitu kan. Tapi tetap dalam satu grup gitu kan gitu. Artinya dalam hal yang sifatnya informasi, kok kita susah menerima perbedaan kan begitu kira-kira. Betul. Ya. Padahal kan apa bedanya misalnya kita pergi makan bersama ke restoran, kita janjian lah di food court. Ya. Begitu datang, apa saya pernah merasa tidak nyaman kalau baju yang Bung Jela pakai beda dengan saya pakai? Tidak. Begitu saya makan, apakah saya merasa nggak nyaman? Apa yang saya makan nggak sama dengan Bung Jela makan? Oh tentu tidak. Nah, artinya kita sebenarnya secara nature-nya menerima perbedaan itu nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah. Tetapi kenapa untuk soal informasi kita begitu sensitif? Ya. Nah, lucu kan? Sementara semestinya pada saat saya makan, yang menurut kita kan berkawan ini, saya makan yang menurut Bung Jela itu tidak sehat buat saya, harusnya Bung Jela bilang itu yang harusnya diperingatkan. Ini kan soal informasi yang sifatnya netral, kok langsung kita petakan, wah ini si ini si ini si ini. Aneh rasanya melihat apa namanya itu respon kita ndak sama gitu lah. Beda dalam afiliasi politik, dengan beda pakai baju, dengan beda makanan, itu sama aja. Sama. Sesuatu yang sifatnya sunatullah yang harus kita hargai gitu kan. Betul. Nah, sekarang kalau kita teliti lebih dalam, teman-teman kita ini atau kita sendiri juga berjejaring dengan kelompok lain kan. Ya kan? Dan begitu selanjutnya. Jadi kadang-kadang kita perlu mawas juga. Di jejaring mana kita terikat, informasi seperti apa yang sering dideliver ke kita, ya kan? Nah, apakah kita cukup cerdas untuk menyaring informasi tersebut benar-benar natural sebagai sebuah informasi, atau bentuk dari propaganda yang secara perlahan-pelan itu membangun satu dogma di benak kita gitu. Nah, yang kita lihat itu yang banyak terjadi. Tanpa sadar kita bagaikan kebo dicocok hidung. Kita ikutin satu grup yang mungkin kemasannya, ya kan? Yang mungkin selimutnya seolah-olah seorang ahli, seolah seorang jago, seorang hebat, ya kan? Kadang berwujud sebagai pengusaha besar, kadang dia sukses di mana-mana. Tapi kalau kita telusuri nggak jelas usahanya apa. Kadang itu berwujud sebagai seorang ahli dalam bidang A, B, C. Kalau kita lihat, kita googling, nggak jelas juga standing posisinya di keahlian tersebut. Betul. Tapi kita serta-merta percaya apa yang dia sampaikan, ya kan? Yang tanpa sadar kita kadang-kadang sarapan, makan siang, makan malam sepanjang hari itu menjadi santapan kita. Padahal itu adalah tukang cat yang pelan-pelan sedang mengecat kepala kita, ya kan? Nah, dan apabila warna mereka telah melekat dengan kita, tandanya gampang, kita punya sensitivitas yang sangat tinggi terhadap satu informasi yang berbeda dengan yang kita inginkan. Itu tanda-tandanya kita udah terjangkit yang namanya itu penyakit apa? Penyakit yang dungu itu. Ngapain sih kita sensitif terhadap informasi yang nggak ada ujung pangkalnya dengan kita, ya kan? Jadi kembali mengenai informasi yang dilempar itu, yang dimasukkan ke dalam grup-grup itu kan informasi yang tidak, kadang-kadang juga nggak terkonfirmasi ya. Padahal informasi ini tidak datang begitu saja. Kita yakin bahwa itu sudah ada
yang kembali lagi ke grand skenario tadi bahwa ini terstruktur. Ya, benar. Terstruktur benar. dan akan terus. Benar. Nah, tinggal tentu jangan sampai kita jatuh ke dalam kedunguan kata gitu, karena si Rocky Gerung kan kedunguan itu. Kita dapat apa dari sana? Kita dapat apa? Apa yang kita nikmati? Yang ada sakit hati dengan teman kan? Yang ada, iya kan, perasaan tidak nyaman kan? Iya. Bahkan susah tidur kan? Tidur. Iya kan? Terbawa mimpi. Gitu. Aduh, kan alangkah dungunya kita kalau kalau kita hanya gara-gara informasi yang tidak terkonfirmasi, yang diciptakan seseorang yang untuk memecah belah, untuk mencuci otak kita. Waduh, ini berarti kita harus cerdas. Nah, gimana caranya biar kita cerdas nih, Bang? Ya begini. Iya, kita harus cerdas nih. Ya sekarang begini. Sekarang kita harus lihat dulu kembali ke diri kita kan. Iya. Apa yang membuat orang gampang terpengaruh segala macam? Tentu ada keadaan psikologis ya kan. Gini, Bang Kica punya satu analisis. Ada seorang teman Bang Kica. Ya. Sangat intelek ya. Artinya secara pendidikan dia luar biasa. Betul. Jauh lah dari Bang Kica. Dia udah S3 ya. Secara tulisan banyak tulisannya ya, segala macam. Bang Kica nggak usah sebut orangnya ya. Dulu teman diskusi Bang Kica dan segala macam. Nah sekarang tiba-tiba dia itu sangat sensitif sekali menyangkut berita-berita yang sifatnya berseberangan dengan sistem, dengan rezim gitu, ya kan? Padahal dia bukan bagian apa-apa dari rezim itu gitu, ya kan? Nah, tapi setelah Bang Kica dalami, jadi dia ini ada mental loser gitu, bentar orang yang terkalahkan. Secara pendidikan dia bagus sekali, tapi secara hidup dia selalu loser gitu. Ya kan? Mungkin tidak tahu kita apa penyebabnya ya. Artinya di keadaan rumah tangga dia loser, di keluarga, di teman-teman, teman-teman nggak ada yang nganggap dia loser, tapi dia aja menempatkan dirinya loser gitu, merasa dirinya loser, pecundang ya? Ya pecundang gitu kan. Nah psikologi kayak ini, orang yang punya mental kayak gini, dia akan gampang dimasukin. Kenapa? Kalau dia masuk dalam satu keadaan di mana keadaan itu orang yang keluar sebagai pemenang, dia merasa puas, dia merasa terobati losernya ini gitu, karena dia a part of that, kan? Dia bagian dari pemenang itu. Padahal nggak ada kontribusi apa-apa selain perasaan sensasi perasaan ikut menang aja. Nggak ada. Ya, dia nggak mendapatkan apa-apa. Nggak mendapatkan apa-apa. Nah, perasaan menang ini dia maintain terus gitu kan, sehingga apapun yang akan mengakibatkan pemenang dia, idola dia ini terserang, atau apapun yang mengancam, dianggap itu ancaman terhadap dirinya gitu kan. Nah itu satu ya. Sampai kan? Ke situ ya Bang? Sampai ke sana. Nah, itu satu. Rugi sekali ya. Rugi sekali. Tapi itu kompensasi dari apa namanya itu ya, perasaan psikologis dia sebagai orang yang kalah gitu ya. Kalah. Padahal nggak ada yang menganggap dia orang kalah gitu kan. Tapi ini dia sendiri gitu yang menempatkan. Jadi merasa bagian dari pemenang. Dia senang gitu kan. Dan dia tidak punya apa namanya itu nalar yang netral lagi untuk menilai apakah satu informasi itu benar apa tidak. Pokoknya orang-orang model begini, ya maaf ngomong, kotoran junjungannya pun dimakannya barangkali. Iya kan? Hilang semua intelektual. Iya, hilang semua intelektual dia. Itu satu. Ada yang kedua begini, yang ini yang Bang Kica sangat khawatir sekali menjelaskan. Nah, jadi anak-anak yang baru besar, yang sedang mencari identitas, ibarat kata mereka itu kan bagaikan kertas putih. Betul. Belum ada warna apa-apa. Tiba-tiba dia ikut grup, ya kan, kelompok segala macam yang dia menjadi bagian dari sebuah apa namanya itu kelompok yang membanggakan, gitu kan. Lalu tiap hari dia sarapan dengan tulisan-tulisan segala macam yang sifatnya sebenarnya ujungnya mengagung-agungkan. Tak apalah itu, kita nggak tahu lah ya kan. Dia bisa aja apa yang, pokoknya sifatnya itu mencuci lah. Sehingga terbentuklah satu lukisan di otaknya. Misalnya nih sekarang soal apa ya, yang ini aja lah, yang gampang saja lah, soal kadrun, bacin gitu kan. Kan banyak yang terbelah dengan gitu. Betul. Di sosial media. Terbelah, betul. Nah, semua yang dari Arab, intinya ya, yang menyerang kadrun ini ya, semua yang dari Timur Tengah, yang dari Arab itu adalah tradisional
adalah irasional, adalah buruk, ya kan? Bukan budaya bangsa Bukan Indonesia. budaya bangsa segala macam. Dan semua yang dari Tiongkok, yang dari Cina adalah luhur, adalah baik, adalah unggul, adalah modern, adalah yang membawa kita terhadap perubahan gitu kan. Padahal kalau orang waras, semua yang ada di Arab itu bisa baik, bisa buruk. Betul. Sebaliknya semua yang ada di Cina bisa baik, bisa buruk. Betul. Ya kan? Semua yang ada di dunia ini bisa baik, bisa buruk gitu. Dua sisi pasti. Tapi kalau tiap hari dicuci dengan cerita-cerita buruk yang dikemas dengan kadrun gitu kan. Nah, itu yang Bang Kicah khawatir, anak-anak yang putih itu tadi itu akan terlukislah di kertas putih dia ini gambaran yang seperti itu gitu kan. Iya. Nah, ini berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Dan sebenarnya ini siapa yang mengondisikan, siapa yang diuntungkan? Itu dulu yang harus kita carikan. Iya. Jadi kalau menurut analisis Bang Kicah, yang membentur-benturkan kita sesama anak bangsa ini adalah para perompak yang ingin dengan tenang menjarah apa yang ada di negeri ini. Itu sebenarnya. Iya, betul sekali. Jadi kembali bahwa dari dua contoh tadi ya, yang seorang intelektual aja yang sudah begitu tinggi pendidikannya, artinya dia bukan dungu ya, dia cerdas dalam hal mengikuti pendidikan. Betul. Ya kan? Tapi di dalam menanggapi satu informasi langsung saja ditelan mentah-mentah. Iya. Apalagi yang tadi yang masih kertas polos, yang anak-anak kita yang milenial ini yang masih bersih, ya, dijajalin informasi-informasi yang seperti itu setiap hari, pastilah Bang, itu akan terukir dia di pemikirannya dia. Nah, pada kesempatan ini kita tentu berharap sekali kepada para rekan-rekan, sobat-sobat Kicau Jelata ya. Mari kita open mind ya, membuka pikiran, lihatlah secara bersih, lihatlah secara jernih, jangan bias gitu kan. Artinya jangan jangan terlalu cepat-cepat menelan mentah-mentah informasi apapun yang masuk ke sekitar kita. Gimana pesan Bang Kicah? Ya, jadi artinya begini, kembali lagi ke filosofi struktur tubuh. Bahwa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan kita kan sebenarnya secara struktur, kepala di atas, hati di bawah, di tengah ada kemaluan, dan perut, ya kan? Nah, di bawah ada kaki. Artinya apa? Kepala ini menyimbolkan secara struktur Allah suruh kita pakailah nalarmu, akalmu, ya kan? Setelah menurut akalmu benar, pertimbangkan dengan hatimu, ya kan? Apa tidak selalu yang benar menurut akal, menurut hati juga benar. Tidak selalu. Misalnya saya lapar, ada nasi. Lapar ya obatnya nasi. Tapi harus saya timbang. Nasi ini hak saya apa bukan? Kalau bukan hak saya, menurut hati jangan saya makan gitu kan? Itulah. Habis itu nafsu. Nafsu ini ya seperti motor ya, motor penggerak yang mendorong kita. Akal, hati dan nafsu sudah sesuai semua, sudah mantap semua, udah cun semua, baru gerakkan kakimu, baru melangkah, baru putuskan sesuatu itu benar dan tidak benar. Jangan sensi orang ngirim informasi dianggap nyerang junjungan kita, langsung kita itu sebenarnya kita mempertontonkan kedunguan kita di tengah-tengah forum media sosial. Betul sekali. Akhirnya mari kita open minded ya, buka pikiran seperti tadi yang bilang Bang Kicah tadi, struktur tubuh kita sudah mencerminkan itu. Mulai dari ke atas kepala ya, hati, kemudian perut dan itu syahwat ya, baru kaki kita melangkah. Benar. Ya, nanti jadi kita udah masuk ke tahap pertama nih, open of mind. Buka pikiran seluas-luasnya dan dicerna informasi secara netral. Betul. Semua bisa benar, bisa salah. Semua bisa benar, bisa salah. Ya kan? Maka kita tentu untuk menilai benar salahnya itu tidak kita lepas dulu yang warna-warni orang. Ya kan? Warna-warni orang tuh kalau kita terperangkap di satu kolam yang kicauannya adalah kicauan burung pipit. Ya janganlah itu yang dipakai karena apapun ya pipit semua kita anggap kan. Jadi hati-hati juga kita ikut atau terafiliasi di kolam mana nih, kolam media sosial mana. Bukan berarti Bang Kicah sendiri ikut di berbagai macam, tapi ada yang Bang Kicah hanya diam saja sebagai pengamat, sebagai melihat. Kadang-kadang Bang Kicah senyum aja melihat alangkah gampangnya orang ini
dicet kepalanya gitu kan, hilang nalarnya, ya hilang kan? nalarnya, dia langsung bereaksi. Sementara orang yang ngecet kepalanya nanti mendapatkan uang ya. Iya. Bang Ica lihat tuh ada influencer terbongkar itu kan, ada budget yang mengalir ke influencer, buzzer segala macam, dia dapat uang. Kita ikut mengekokan informasi yang belum tentu benar gitu loh. Kita share ke teman-teman lain, share lagi, pulsa habis, ya kan? Ada yang menikmati, orang lain menikmati, kita dungu dan menghabiskan pulsa, ya kan? Nah, itulah keadaan fenomena sekarang. Jadi kita kembali, mari kita gunakan nalar kita, mari kita gunakan akal sehat kita, yang dikasih Allah. Dan tadi sudah disinggung oleh Bang Ica bahwa kita harus menggunakan hati nurani kita untuk menyatakan kejujuran. Episode berikutnya ini kita akan bicara mengenai kejujuran Bang Bang ya. Siap. Kita akan bicara honesty yang sudah sangat mahal harganya di negara ini.